Nah, sekarang kita akan bicara disabilitas mental perkembangan. Jadi disabilitas mental perkembangan itu disabilitas yang mereka mengalami hambatan perkembangan mental. Jadi kalau kita bilang, mungkin kalau istilahnya orang awam ya, jiwa dan raga. Lah ini raganya baik-baik saja, jiwanya enggak ya, atau mungkin istilahnya ya, fisik. Jadi biasanya kita ngomong fisik dan mental. Kalau tadi sensorik dan disabilitas fisik itu kan permasalahannya itu di hal-hal yang fisik ya. Nah, kalau disabilitas mental perkembangan itu hal-hal yang mental, yang fungsi berpikir dan fungsi merasa. Tetapi perbedaannya ini tidak ada kaitannya dengan, bukan dikarenakan oleh masalah intelektual. Jadi bukan karena ini, tetapi kondisi ini bisa menjadi komorbid ya, bisa menjadi pencetus disabilitas intelektual. Tapi pada umumnya aslinya ini yang bermasalah adalah perkembangan mental. Nah, kalau studi sekarang yang studi modern ya dalam bidang psikologi, mental itu ada di mana kontrolnya itu di otak. Ya. Jadi biasanya perkembangan disabilitas mental perkembangan ini punya kondisi yang berbeda dalam struktur maupun fungsi otak. Mungkin kalau dilihat bentuknya sama, tapi kalau dilihat di susunan sarafnya itu cara kerjanya ada yang unik gitu ya. Oleh karena itu kadang-kadang ini dianggap banyak disebutkan juga sebagai neurodevelopmental problem. Jadi masalah-masalah neurodevelopmental, masalah-masalah perkembangan saraf gitu ya. Karena saraf itu kan pusatnya di otak ya. Dan ya itu, saking fakirnya manusia ya, cuman bedah otak aja nggak bisa. Maksudnya memahami otak aja itu yang kita itu nggak paham gitu, nggak paham. Ilmunya masih berkembang. Oleh karena itu ya masih sangat sedikit yang kita pahami terkait dengan disabilitas mental perkembangan ini. Walaupun kita tidak bisa menafikan bahwa fenomena ini ada, bahwa ada orang-orang dengan spesifikasi seperti ini. Nah, kalau dalam undang-undang itu ada dua macam disabilitas mental. Ada disabilitas mental perkembangan, ada disabilitas mental psikososial. Mungkin yang psikososial tidak saya bahas di sini, Ustazah, karena psikososial akan saya jelaskan, dan biasanya ini tidak ada challenge tersendiri untuk anak-anak ya, dan dalam konteks pendidikan. Tapi nanti akan saya singgung ya, walaupun nggak ada di slide mungkin. Tapi akan saya bahas mungkin yang lebih banyak nanti berkaitan dengan pengalaman Ustazah mengajar. Contohnya seperti ini. Jadi anak-anak yang mengalami gangguan spektrum autism ya, atau autism spectrum disorder ya istilahnya, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, atau kalau bahasa Inggrisnya attention deficit and hyperactivity disorder ADHD, atau kesulitan belajar specific learning difficulties ya istilahnya, seperti anak yang mengalami disleksia, disgrafia, diskalkulia dan sebagainya, ataupun anak-anak yang mengalami lambat belajar atau slow learning ya. Jadi ini contohnya adalah ini. Apakah cuman ini? Enggak, banyak sebenarnya spesifikasinya, tapi ya kayaknya ini yang lebih banyak di ini, dan mungkin akan berkembang nanti dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan ya. Kita akan mulai dari autism gitu ya. Jadi spektrum autism atau istilahnya autism spectrum disorder. Kenapa disebut sebagai spektrum? Karena ini juga ragamnya banyak ya. Tapi yang jelas ciri-cirinya adalah kalau anak ini ya, kondisi ini harus dialami sejak masa kanak-kanak. Jadi sebenarnya sudah dialami sejak lahir. Yang tandanya dua, defisit atau kelemahan pada ranah komunikasi serta relasi sosial. Yang pertama itu, dan yang kedua, pola perilaku, minat, aktivitas itu terbatas dan berulang. Jadi cirinya cuma dua itu. Jadi hambatan dalam interaksi sosial dan berkomunikasi, dan yang kedua adalah pola perilakunya dia cenderung berulang. Nah, studi-studi terkait dengan autism, jadi ketika kita lahir, Allah itu sudah kasih bagian otak pada umumnya manusia untuk bisa mengenal bahwa manusia lainnya. Jadi kalau ada gambar ya, misalnya nuwun sewu ya, ini gambarnya
anak-anak bayi itu, kalau dia masih bayi ada gambar modelnya gini, ya. Kemudian misalnya gambarnya yang satu ini semoga kelihatan sampai belakang ya. Misalnya gambarnya gini ya. Jadi misalnya ini, nah ini ada dua gambar nih. Jadi gambar yang ini atas dan bawah, begitu ya. Nah, anak-anak itu sejak bayi kalau dicek ya, itu biasanya mereka lebih banyak ngelihatnya di gambar yang atas daripada yang bawah. Kenapa? Karena fiturnya ini mirip dengan fitur wajah manusia. Jadi secara natural itu kebanyakan manusia itu dilahirkan dengan ketertarikan ke dalam fitur-fitur itu. Tapi ternyata tidak pada anak-anak yang mengalami autisme. Jadi mereka itu perhatiannya, sehingga seringkali ada beberapa artikel itu menyebutkan autisme, anak-anak yang terakhir autisme itu sering menyamakan manusia itu ya sama kayak benda mati. Jadi kan nggak perlu diperhatikan, dia nggak punya rasa sakit, nggak punya perasaan yang saya alami, gitu ya. Nggak perlu berempati seperti itu. Ya sama aja, ya kursi dipukul ya sama kayak ibuku tak pukul, gitu ya. Kucing ngeong-ngeong itu bukan tanda bahwa si kucing ngajak kita bicara. Ya, kan nggak perlu ada ibu lewat misalnya ada kucing lewat terus, apa kabar gitu ya. Tapi kalau ustadzah lewat ya, gitu ya, mesti kan kita noleh kan, gitu ya. Kalau kucing noleh, meong kan nggak mesti kita noleh gitu ya. Karena kita secara naluriah, secara struktur otak itu kemudian membedakan bahwa kalau manusia memberikan suatu kode ya, entah itu sifatnya visual, sifatnya lisan, gerakan, itu kita lebih tertarik ya. Biasanya anak-anak ini, nah mereka ini kan gangguannya sejak awal sebenarnya, sejak masa kanak-kanak, sejak lahir sebenarnya. Tetapi seringkali baru bisa diidentifikasi itu sekitar usia, kalau orang tuanya sensitif 1-2 tahun tuh sebenarnya bisa. Tapi biasanya lebih bisa diidentifikasi ketika dia usia 3-4 tahun. Kenapa? Karena anaknya nggak bisa berkembang. Jadi anak-anak autisme itu sudah sebagian besar sudah pasti mengalami speech delay. Ya, gitu. Jadi biasanya baru kok sampai 3 tahun nggak bisa ngomong ya. Nah itu biasanya lihat nggak bisa ngomongnya disertai dia acuh nggak. Misalnya gini, nggak bisa ngomong tapi dia kalau ada orang ngomong ngeliatin. Oh berarti nggak, kemungkinan besar nggak. Karena dia masih menganggap manusia ini juga manusia gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ngomong, tapi kalau ada orang ngomong dia itu sambil jalan, nggak pernah mau mendengarkan, nggak ada ketertarikan sama orang. Paling mudah adalah biasanya kalau sudah anak 1 tahun, 2 tahun itu, misalnya kita ini, Dek, nunjuk ya, gini ya. Si anak itu biasanya ngelihat ke arah tudingan tangan kita. Karena dia sudah tahu, itu kode komunikasi yang paling primitif sebenarnya. Salah satu kode komunikasi yang ini ya. Atau main cilukba. Itu bisa diajak main. Nah, tapi kalau itu nggak berkembang, ini sebenarnya sudah tanda-tanda kemungkinan ada hambatan perkembangan. Tapi nggak mesti harus selalu autis ya. Maksudnya ini sebagai tanda kayaknya si anak ini perlu diperiksakan kalau kayak gitu ya, dideteksi sedini mungkin gitu ya. Jadi itu ya. Jadi nggak ada keinginan untuk tidak ada minat pada ranah komunikasi, sehingga ya itu akhirnya berdampak pada macam-macam. Kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi itu kan ya repotnya adalah kalau yang manusia itu gimana-gimana kan makhluk sosial ya. Kalau pengen sesuatu yang dia tidak bisa melakukan, ya gimana caranya dia mengkomunikasikan? Katakanlah udaranya sumuk gitu ya, panas gitu ya. Ya dia tahunya nggak enak aja gitu loh. Tapi caranya gimana biar agar ruangan ini lebih ini, dia nggak ngerti bahwa itu sebenarnya bisa dibantu loh. Ya, kalau pada anak-anak yang ini hanya bisa bilang minta ke ibunya. Ya, kalau dia nggak tahu caranya karena dia tidak belajar mengimitasi perilaku orang. Itu sesuatu tugas perkembangan yang buat anak-anak autisme itu belajarnya jauh lebih lambat daripada kebanyakan anak-anak yang lainnya. Tuh. Nah, kemudian ciri yang kedua biasanya mereka itu punya minat pola perilaku aktivitas yang terbatas, repetitif. Jadi ya itu aja. Ya. Jadi kalau ustadz-ustadzah mungkin mengingat-ingat jangan-jangan ada anak kalau misalnya diganti ustadz-ustadzahnya wis tantrum wis tidak bisa sama sekali, marah-marah dan sebagainya gitu. Atau mungkin bahkan tempat duduknya
kalau ngaji misalnya harus di sudut sini, dipindah nggak bisa udah, ya. Atau bahkan bajunya ada berapa saya ketemu sama orang tuanya cerita tidur ya. Tidur tuh spraynya harus sama. Jadi orang tuanya harus memastikan kalau nyuci spray malamnya spraynya udah kering. Kalau nggak gitu dia nggak bisa tidur, marah-marah dan sebagainya, tantrum sebagainya ya. Dia harus beradaptasi karena mereka punya ini. Dan biasanya mereka itu yaitu karena minatnya terbatas, repetitif. Kalau diajarkan sesuatu, diajak belajar sesuatu yang itu bukan merupakan minatnya, Masya Allah gitu ya. Artinya gimana? Minatnya dia sama dinosaurus gitu ya. Terus diajar baca huruf hijaiyah ya nggak bisa gitu ya. Kadang-kadang lu lama banget ya, harus dipikirkan gimana caranya dinosaurus dihubungkan dinosaurus dengan huruf hijaiyah, akhirnya kayak gitu kan, kayak gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau dia sudah bisa, itu ahli biasanya ya. Jadi banyak cerita kayak misalnya saya tuh pernah ketemu ada musisi ya, main piano. Dia itu penyandang Asperger. Dia bilang saya tuh ngerjakan matematika itu gak paham. Nalikan sepatu tuh dia gak ngerti caranya. Jadi selama ini akhirnya dia pakai sepatu selalu yang berusukan gitu ya. Tapi dia bikin komposisi itu piano itu dia bisa. Ya. Bahkan dia itu pernah di challenge katanya. Tolong bikinkan komposisi piano yang kalau dimainkan orang nggak lihat penampilnya, orang nggak tahu kalau itu mainnya cuma pakai satu tangan. Ya, kan harus pakai dua tangan lah. Itu dia suruh bikin, dia bisa bikin kayak gitu. Itu kan berarti kan sebenarnya kemampuan intelektualnya itu baik, berkembang dengan baik. Tapi ada kemampuan-kemampuan yang lainnya nggak bisa berkembang dengan baik ya ini, karena biasanya minatnya ini terbatas dan repetitif, gitu ya. Jadi, nah harus tahu minatnya, kuncinya di sana gitu ya. Nah, sehingga dampaknya biasanya anak-anak autisme ini kesulitan menangkap isyarat sosial dengan akurat. Jadi mereka kadang-kadang bukan hanya nggak bisa berkomunikasi, isyarat sosial tuh nggak ngerti ya. Diem ya, karena nggak ngerti kayak ya mungkin anak-anak itu melihat kita itu ya sama kayak kucing ya, sama-sama sesuatu yang bisa mobil yang bisa berjalan ya, tapi tidak punya perasaan yang sama dengan dirinya. Untuk memahamkan itu ya mungkin bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama. Saya ketemu sama mahasiswa yang punya autism, mereka bilang gini, saya sulit sekali Bu kalau belajar di kuliah dosennya ini pakai analogi atau misalnya pakai sarkasme ya, misalnya ada anak telat gitu ya, pinter banget ya, rajin banget ya kamu. Nah, anak autis itu ya menganggapnya rajin gitu loh. Padahal kan maunya dosennya nyindir ya, gitu ya. Ini nggak paham dia nggak paham. Itu susah buat mereka. Jadi mereka maunya to the point aja. Jadi nggak paham yang namanya isyarat-isyarat sosial, ya. Kurang menunjukkan minat pada relasi sosial. Susah bagi mereka untuk punya mengembangkan itu. Jadi kalaupun mereka bisa berteman itu sudah luar biasa. Berarti mereka sudah mengerahkan usaha yang besar untuk bisa melakukannya, ya. Mereka itu kemudian mau ngalah sama temennya, ini juga suatu hal yang luar biasa. Itu sama saja kayak kita, ya, kayak saya ini yang nggak bisa nyanyi disuruh ikut Indonesian Idol gitu ya, ya. Atau saya disuruh kori gitu ya. Nah itu luar biasa itu. Anak-anak autisme ini sudah sangat luar biasa untuk misalnya mau bersama dengan orang lain saja. Gitu. Kemudian cenderung nyaman melakukan hal yang berulang-ulang, ya. Nah ini biasanya saya lihat ada beberapa anak-anak autisme yaitu karena mereka suka berulang-ulang. Kayak mainan itu mereka juga suka mainan-mainannya yang cenderung repetitif. Ini main mobil-mobilan itu biasanya sukanya mainnya itu mobil rodanya ini putar-putar. Nah, oleh karena itu biasa itu kenapa buat mereka itu adalah stimulus sensorik yang lebih nyaman. Makanya kan kalau anak-anak autisme itu kalau mereka stres itu kan banyak yang dikasih mainan spinner, muter ya. Nah itu buat mereka itu menyamankan diri mereka, karena itu yang dibutuhkan. Mereka tuh butuh sesuatu yang nyaman, yang repetitif gitu ya. Tuh. Dan anak teman saya itu sukanya sama kipas ya. Jadi kemana-mana itu dulu waktu dia kecil. Sekarang akhirnya ketika udah besar ya sudah semakin lebih manageable ya. Tapi kalau kecil itu kemana-mana itu lihat kipas, sama kalau enggak cari mesinnya AC, nongkrong di situ. Jadi lihat putarannya itu. Ya. Tapi kalau dibilang dulu tuh kalau orang tuanya, tapi ya Pak, anakku ini apa sih terbatas secara intelektual itu enggak.
Ya kalau ngomong tuh sering nggak nyambungnya gitu ya, ngobrol tuh tiba-tiba dia punya minat sama hal terkait dengan mesin. Jadi kalau datang ke rumah saya gitu ya, yang pertama dia itu langsung lihat, nanti aku mau lihat punya mesin cuci apa? Ya sana. Terus ini pembuangannya di mana? Jalur pembuangannya diteliti gitu sama dia. Tante punya AC enggak? Enggak punya. Wah, ini kalau punya AC kayaknya dipasang di sini. Ini nih. Ya, saya lagi ngapain ya ngomong, tante ayo nyuci kita ini gitu ya. Nah, kayak nggak nyambung gitu loh dengan konteks ya. Nggak bisa bermain dengan misalnya anak saya yang seumuran sama dia nggak bisa main bareng ya. Karena ya anak saya bosen ya. Ngajak ngomong mesin terus. Tiba-tiba tengah-tengah mereka lagi misalnya lagi apa namanya nonton ya. Tiba-tiba dia berdiri. Terus ini kulkasnya pakai apa mereknya? Dibuka kulkasnya, tiba-tiba kayak gitu. Jadi ya dia itu sangat dengan pemikirannya sendiri, minatnya sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau dibilang misalnya apakah ini ada masalah intelektual, enggak juga. Jadi anak ini semi-semi agak ajaib. Jadi kalau misalnya kita bilang, menurutmu ya tanggal 2 Februari 2026 itu hari apa? Betul dia. Tante itu tanggal lahirnya misalnya 26 Maret 81 hari apa? Dia diem. Bener dia gitu ya. Itu kalau orang apa namanya ini mikirnya, wah ini apa namanya sixth sense ya, indigo ya. Enggak, terus kadang kok bisa ya anak ini ya? Enggak tahu, tapi memang dia dari kecil tuh sukanya baca Google Calendar. Jadi kayaknya secara ini dia memproses, sebenarnya secara konsepnya dia memproses pola. Jadi tanggal itu kan pola sebenarnya. Dia menemukan rumus sendiri yang mungkin dia nggak bisa jelaskan, tapi dia bisa ngerti gitu loh. Jadi kalau orang awam bilangnya ya sixth sense gitu ya. Tapi ya memang ada stimulusnya. Oh, gitu. Tapi kalau dia mengalami disabilitas intelektual ya nggak mungkin gitu ya. Autisme, ada autisnya gitu ya. Itu. Dan ini biasanya tidak ada kaitannya dengan kemampuan intelektual. Tetapi ya karena masalah ini, karena dia itu misalnya nggak suka berkomunikasi, aktivitas minatnya terbatas, bisa jadi kemudian dia dijustifikasi mengalami kemampuan intelektual karena dia tidak bisa menguasai keterampilan berpikir setara dengan anak-anak usianya. Karena justifikasi yang paling mudah untuk intelektual itu kan tes IQ, ya. Tes IQ-nya kalau itu nggak sangat rigid itu biasanya nggak ketemuan. Makanya kalau misalnya datang ke psikolog, biasanya kalau sudah ngeliat kayak gini, psikolognya akan minta beberapa kali tes IQ untuk dicobakan. Tes IQ-nya nggak boleh yang pakai berbahasa, harus cuman yang pakai ini. Jadi kita bisa lihat bahwa masalahnya benar-benar masalah intelektual atau enggak, gitu ya. Nah, seringkali anak-anak ini dan nanti anak-anak ADD dan yang lainnya ini kemudian karena itu dimasukkan ke dalam tunagrahita. Kenapa kok kayak gitu? Salah satunya adalah struktur sekolah, kebijakan sekolah di Indonesia kan SLB ya. Nah, di SLB itu kan ada A, B, C, D kan ya. Ya dulu belum ada pengetahuan masalah autisme ini. Ya paling gampang memang disatukan dekat sama yang intelektual, jadikan satu. Padahal sebenarnya kebutuhannya sangat berbeda gitu ya. Banyak anak-anak autisme yang dia itu nggak ada komorbid dengan kemampuan intelektual, ini kemudian bisa berkembang lebih baik ya. Maksudnya dia bisa mencapai potensi-potensi optimalnya. Nah, oleh karena itu mungkin beberapa panduan yang sederhana ini ya. Jadi kita perlu menghargai kebutuhannya akan rutinitas dan prediktabilitas. Memprediksi ya.